Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Husnawati SPD, mahasiswa PPG Guru dalam Jabatan periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 2589028059 dan saya mengajar di MTS DDI Pulau Kecil. Pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka pelaksanaan ujian kinerja. Dan ini adalah kartu identitas saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, Miss. How are you this morning? I'm fine, thank you. And you? I'm good, thank you. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Please. Attention, please. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Okay, I will check your attendance list. And if I call your name, please raise your hand and say presence. Adelia, Present, Miss. Aviatur, Present, Miss. Akila Zafira, Present, Miss. Dina Ifada, Present, Miss. Humaira, Present, Miss. Habibi, Present, Miss. Himmatun Najwa, Present, Miss. okay. Muhammad Mukorobin Nizam, Present, Miss. Muhammad Hakim, Present, Miss. Nawasiruddin, Present, Miss. Najwa Manaharda, Present, Miss. Nazwa Nadashifa, Present, Miss. Naihwa Nadashifa, Present, Miss. okay. Natasha, Present, Miss. Nur Eka Afrianti, Present, Miss. Rifki Abrar, Present, Miss. Rifka Amelia, Present, Miss. okay. Shiva Ramadhani, Present, Miss. Shasha Az-Zahra, Present, Miss. Zulfika. Present, Miss. Oke, berarti hadir semua ya, tidak ada yang absen hari ini. Dan lanjut now, we will sing the song Indonesia Raya. Ya, please stand up. Kita Amelia, lead your friends. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Sit down, please. Okay, did you remember our lesson last week? Rifka? Objek pronoun. What the meaning? What the meaning object pronoun? Kata ganti yang berfungsi sebagai objek dalam sebuah kalimat, yaitu bagian yang menerima bagian dari subjek. Oke, berarti objek pronoun itu adalah kata ganti dari subjek ya. Berarti nanti subjeknya I berubah ya, dari I berubah menjadi apa? Lupa ya? Menjadi tidak ada Nina? Menjadi, lihat catatannya apa?
Menjadi Yes. I menjadi me. Oke. You tetap tidak berubah, sedangkan be berubah menjadi me. Kok me lagi? Do. Ada yang bisa jawab? Tidak ada? Oke, hari ini masih berhubungan juga dengan materi kita sebelumnya, objek pronoun, tetapi di sini bedanya adalah di sini kita menggunakan subjek. Ya, subjek itu adalah I, you, we, they, she, it. Nah, ya, tetap kita menggunakan itu dan dia harus berada di mana? Di depan apa? Di depan kalimat. Oke. Ya, jadi materi kita hari ini Miss akan menjelaskan tentang simple present tense. Ya. Oke, simple present tense. Kenapa? Kalau begitu kita lanjut itu aja dulu ya sebelum kita memulai pelajaran dan memasuki materi simple present tense. Miss mau kita ice breaking dulu. Ya, silakan berdiri, stand up. Berdiri susun menjadi 10 orang satu baris, di sini 10. Ya, silakan dulu. Zulfika yang cowok silakan. Geser sedikit agak ke samping. Ya, oke ya. Miss akan memberi instruksi. Ya, instruksinya adalah jika Miss bilang go, kamu harus maju. Jika Miss bilang back, kamu harus mundur. Jika Miss bilang run, kamu harus berlari. Dan jika Miss bilang spin, kamu harus berputar. Sudah paham? Paham. Oke. Ya. Jika Miss sebut nanti ada 3 kata, jadi kamu langsung mengikutinya, ya. Oke. Go back run. Astri ya lah, biar semangat. Ini kan ice breaking ya, ulang ya. Oke ya. Dah. Go back run. Ya harus semangat ya, karena kan kita mau itu belajar, nggak mungkin kita itu tidak semangat. Oke, ulang lagi ya, repeat again. Go back run. Go back run. Spin back go. Spin back go. Oke, masih ada yang salah. Kita ulang lagi. Ya, ingat clue-nya atau ingat instruksinya apa? Ya, go maju, back mundur, run berlari, sedangkan spin harus berputar. Kalau misalnya masih ada yang salah, kita akan ulang terus sampai betul. Ya, go back run. Go back run. Oke, spin go back. Spin go back. Back spin go. Sebelum kita memasuki kegiatan inti, ya, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran Miss hari ini, ya, tugas kamu nanti. Yang pertama adalah mampu mengidentifikasi fungsi dari materi yang akan disampaikan, yaitu simple present tense. Ya, jadi kamu paham artinya dan kamu paham cara menggunakannya. Ya, mengidentifikasi pengertian dari simple present tense beserta contoh ya. Setelah itu, kamu mampu menyusun kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Ya, berarti kalau positif, kalimat positif, dan dia tidak menggunakan kalimat negatif, tidak menggunakan kalimat tidak ya. Kalau negatif berarti dia menggunakan kalimat tidak. Ya. Setelah itu, dia menggunakan kalimat interrogatif. Apa itu interrogatif? Kalimat tanya. Berarti dia nanti ada 3 rumus yang akan disebutkan di materi kita nanti ya.
Setelah itu peserta didik mampu menyusun kalimat positif sudah tadi. Menggunakan simple present tense dalam percakapan sederhana. Berarti kamu bisa mengucapkan kata yang menggunakan simple present tense itu dalam kalimat sederhana. Nanti ya contohnya misalnya saya pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor atau memakai sepeda motor atau berjalan kaki. Nah, seperti itu contohnya ya. Oke. Nah, kita lanjut untuk materi hari ini adalah tentang simple present tense. Menurut kalian materi ini adalah simple present tense bisa digunakan untuk kalimat sehari-hari ya. Contohnya saya makan nasi setiap hari ya apa tidak? Ya. Saya berlari setiap hari Minggu, maksudnya saya berolahraga yaitu berlari setiap hari Minggu ya. Jadi yang disebut dengan simple present tense itu adalah kata kerja. Kata kerja itu yang kita lakukan kegiatan kita sehari-hari, yang kamu lakukan. Sekarang juga kita sedang melakukan kegiatan kita sehari-hari atau menggunakan simple present tense itu ya. Oke, sudah paham apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah paham ya? Berarti kita sudah harus lanjut untuk materi kita yang sekarang, yaitu apa tadi? Silahkan disebutkan anak-anak. Simple present tense. Oke. Apa yang kamu lakukan kalau misalnya di pagi hari itu? Apa yang kalian lakukan? What do you do? Breakfast, oke. Wake up, iya wake up dulu kita pergi ke sekolah. Gak mungkin kamu dalam keadaan tidur, kita baru pergi ke sekolah. Oke, siapa lagi yang tahu? Ngapain kita kalau di pagi hari sebelum pergi ke sekolah itu? Apa yang kamu lakukan? What do you do? Apa Nizam? Breakfast, kan kawannya ada yang sarapan pagi, breakfast. Ada yang wake up dulu. Tidak mungkin wake up dulu kan langsung pergi ke sekolah. Itu ngapain? Go to the bed. Oke, mandi. Take a shower. Terus take a bath, itu mandi. Apa lagi? Sudah itu aja. Oke, pray. Pray together jadinya pray ya. Jadi sebelum kita ke sekolah, kita melakukan kegiatan-kegiatan pada umumnya kamu anak sekolah, ya. Oke, contohnya itu tadi sarapan dulu supaya kita semangat pergi ke sekolah, tidak loyo dan tidak dalam keadaan perut lapar. Oke, terus apa lagi nak? Terus kita di sekolah ngapain? Kalau udah sampai sekolah kamu ngapain? Apa ya? Sebut aja. Piket, jajan, oke belajar study, terus tuh ngapain lagi? Belajar, terus tuh bermain. Kan banyak ya kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan setiap hari, ya setiap di sekolah. Oke. Ya, ini sekarang akan memperlihatkan materi kita. Di sini ada video yang akan Miss tampilkan. Silakan amati, ya. Video ini diamati, nanti silakan kamu mencari pertanyaan atau membuat pertanyaan yang kamu ketahui yang ada di dalam video ini, ya. ESL Library. Simple present. What are verb tenses? Verb tenses show the time that an action takes place. The simple present is a verb tense. We use the simple present tense for repeated actions. Repeated actions happen over and over again. For example,
I eat breakfast every day. I read in bed every night. I always study after school. Simple present verbs have two forms. Oke, setelah mengamati video tersebut, any questions? Abrar? Apakah simple present tense digunakan untuk menceritakan suatu kejadian yang sudah berlalu? Ya, oke, pertanyaan yang bagus ya. Simple present tense ini bisa kita gunakan untuk kalimat yang sudah berlalu ya. Tetapi dia akan berubah kata kerjanya ya. Kata kerja misalnya go. Kata kerja pertama disebut simple present tense ya. Karena dia sudah berlalu, maka dia berubah menjadi when. Menjadi past tense. Oke. Ya. Jadi simple present tense ini karena kata kerjanya sama, jadi dia bisa digunakan untuk kalimat yang sudah berlalu, tetapi dia akan berubah kata. Contohnya go berubah menjadi when, ya. Atau study berubah menjadi study. Ya. Dan artinya sama-sama. Go artinya apa? Pergi. Sedangkan study artinya belajar. Next, untuk nominal simple present tense di situ ada ada rumusnya menggunakan subject, to be, and complement. Sedangkan kalimat negatifnya menggunakan subject, to be, plus not, plus complement. Sedangkan interrogatifnya to be dulu, baru subjek dan complement. Berarti hilang notnya ya, tidak ada not di situ. Sedangkan untuk kalimat interrogatif itu dari subjek ke to be itu dibalik, ya. Jadi kalau kalimat negatif itu ditambah not setelah to be. Oke, lihat rumusnya ya. Perhatikan rumusnya. Oke. Untuk contoh, for example, lihat sendiri di situ. She is an international school student. Ya. Kenapa dia menggunakan is di situ? Karena dia dalam bentuk nominal. Nominal itu menyebutkan seseorang atau sesuatu gitu. Makanya dia harus menggunakan to be. Ya. Karena dia dalam bentuk nominal. Nominal simple present tense di situ harus ada to be-nya. To be-nya yang mana? Yang itu, yang is, are, am. Oke ya. Nah, untuk kalimat negatifnya, she is not an international school student. Jadi apa yang ditambah di situ? Setelah to be. Oke, lihat di situ rumusnya kan sudah ada, ya. Dan untuk kalimat interrogatifnya, kalimat tanya atau pertanyaan, is she, berarti dibalik, ya. Berarti to be dulu baru subjek. Oke, is she an international school student? Artinya adalah dia adalah seorang mahasiswa. Kalimat negatifnya dia bukan seorang mahasiswa. Sedangkan kalimat pertanyaan atau interrogatif, apakah dia seorang mahasiswa? Ya, jadi di sini kalau nominal simple present tense menyebutkan seseorang atau sesuatu, dia harus memakai to be. Ya, kita lanjut. Ya. Verbal simple present tense. Rumusnya adalah subject plus verb one plus s or es plus complement. Ya, lihat subject plus verb one. Verb one itu adalah kata
kerja pertama. Ya, contohnya ini dia. Oh, ini verb 1, ini verb 1. Kata kerja pertama. Study, go, walk. Verb 1. Ya. Dan sedangkan kalimat negatif, subjek plus do or does not plus verb 1 plus complement. Ya. Jadi untuk kalimat negatif apa yang ditambah di situ? Ya, does dan do. Ya, does not atau do not. Ya. Oke ya. Sedangkan interrogatifnya do or does plus subjek plus verb 1 plus complement. Oke. Lanjut kita ke contohnya. Ya. Karena dia menggunakan subjek he. Yang mana subjeknya? Ini dia. Ini kan subjeknya dia. Sedangkan kata kerja pertamanya adalah live. Oke. Jadi di situ karena subjeknya she, maka kita tambah S in Jakarta. Ya. He lives in Jakarta. Dia tinggal di Jakarta. Kalimat negatifnya apa di situ? He doesn't apa? Live in Jakarta. Karena subjeknya he, maka kita harus menggunakan does not, bukan do, tapi does not. Ya, ini ya. Doesn't. Nah, kenapa live-nya ini S-nya hilang? Karena dia menggunakan karena dia menggunakan kalimat negatif. Maka live-nya ini yang S-nya harus hilang dan dia menjadi kalimat kata kerja pertama. Ini juga kata kerja pertama, tetapi dia ditambah S. Kenapa? Karena subjeknya adalah he. Tetapi jika dia kalimat negatif berubah menjadi kalimat negatif, maka S-nya harus dihilangkan. Oke, lihat rumus. Ya. Terus lanjut kalimat interrogatif. Lihat. Kenapa does? Karena dia bukan kalimat negatif. Jadi not-nya harus hilang. Ya, lanjut. Apa lagi di situ? He live in Jakarta. Oke. Ya. Jadi ini harus didahulukan, dibalik ini ke sini dan dihilangkan not-nya. Setelah itu subjek. Setelah itu live in Jakarta dan S-nya tidak ada, hanya S itu digunakan hanya untuk kalimat positif. Oke. Kita sudah membentuk kelompok ya. Jadi Miss akan menyebutkan kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Jadi kelompok 1 itu dari sana, dari kelompok Nizam. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nanti Miss akan membagikan kalau video selesai kamu harus mengerjakan tugas ini dengan kelompokmu. I will give you time 15 minutes or 20. Selesai. Oke, silakan maju. Silakan maju. Naiwa, Yuka, Nazwa sama Zulfika. Dan persoalan dulu Yuka, baru nanti si Naiwa yang baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
is meant by simple present tense? Simple present tense yang digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari secara teratur, rutin, dan biasa dilakukan pada masa kini. Oke, lanjut. B. Change tense into negative forms. Oke. I drink a glass of milk every day. I don't drink a glass of milk every day. She cleans the bedroom every morning. She don't clean the bedroom every morning. Jawaban temannya dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Simple present tense yang digunakan untuk mengatakan kegiatan sehari-hari secara teratur dan biasa dilakukan pada masa kini. I drink a glass of milk every day. I don't drink a glass of milk every day. She cleans the bedroom every day. She doesn't clean the bedroom every day. A. Change the following sentence of positive, negative, and interrogative forms. They study English every day. They are not studying English every day. Are they study English every day? He works as a teacher. He doesn't work as a teacher. Does he work as a teacher? Oke anak-anak, materi kita tentang simple present tense ini, apa yang kamu ketahui tentang simple present tense? Silahkan. Simple present tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi secara teratur, rutin, atau biasa dilakukan pada masa kini. Present tense digunakan ketika seseorang hendak mengungkapkan suatu peristiwa atau fakta umum yang terjadi saat ini. Selain itu, simple present tense juga digunakan dalam pola kalimat conditional sentence type 2 dan conditional sentence type 1 yang diikuti dengan simple future tense. Oke, untuk contohnya silakan Abram, contoh dari simple present tense. He lives in Jakarta. He doesn't live in Jakarta. Does he live in Jakarta? Untuk materi kita minggu depan, karena waktu sudah habis and time is over, ya. Jadi kalian sudah paham pengertian tentang simple present tense, sudah tuh contohnya dan penggunaannya, kegiatan kita sehari-hari. Jadi cukup sampai di sini untuk materi simple present tense kita. Dan terima kasih sudah mengerjakan tugas kalian, ya. Terima kasih. Miss akan menyampaikan materi kita minggu depan, yaitu tentang present continuous tense. Perbedaannya adalah dia tetap menggunakan kata kerja pertama, tetapi harus ditambahkan ing di belakangnya. Ya, sedangkan ini dia hanya menggunakan kata kerja pertama dan tidak ditambahkan apa-apa. Sedangkan kalau present continuous tense itu harus ditambahkan ing setelah kata kerja. Dan dia tetap menggunakan kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Thank you for your attention today. Ya, time is over. Before we close, say hello.